Cristiano Ronaldo berkomentar usai Indonesia kalahkan Bahrain 1-0. Pertandingan sengit antara timnas Indonesia dan Bahrain dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Garuda. Hasil ini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk mega bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo. Timnas Indonesia jadi perbincangan dunia setelah kalahkan Bahrain 1-0. Timnas Indonesia kembali mencetak sejarah di kancah sepak bola internasional setelah berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bak diterpa badai, inilah penyebab timnas Indonesia terancam sanksi FIFA setelah menang 1-0 atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebab timnas Indonesia terancam sanksi FIFA setelah menang 1-0 atas Bahrain di matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 akan diulas Okezone. Cristiano Ronaldo berkomentar usai Indonesia kalahkan Bahrain 1-0. Pertandingan sengit antara timnas Indonesia dan Bahrain dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Garuda. Hasil ini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk mega bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo. Dalam sebuah kesempatan, Ronaldo memberikan pandangannya terkait performa Indonesia di laga tersebut. Ia mengapresiasi perjuangan para pemain Garuda yang tampil disiplin dan menunjukkan semangat juang tinggi di lapangan. Sepak bola adalah permainan yang membutuhkan kerja sama tim dan determinasi. Saya melihat tim Indonesia bermain dengan semangat luar biasa melawan Bahrain. Mereka layak mendapatkan hasil ini, ujar Ronaldo dalam sebuah wawancara dengan media internasional. Bintang Al Nassr itu juga menyoroti bagaimana Indonesia mampu mengatasi tekanan dari Bahrain. Menurutnya, kemenangan ini bisa menjadi modal penting bagi skuad asuhan Patrick Kluivert untuk terus berkembang di kancah internasional. Saat bermain di level internasional, setiap kemenangan sangat berarti. Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi besar. Yang terpenting adalah konsistensi dan terus bekerja keras, tambahnya. Sementara itu, gol kemenangan Indonesia yang dicetak lewat aksi gemilang salah satu pemain muda mendapat apresiasi dari banyak pihak. Ronaldo, yang dikenal sebagai inspirasi bagi banyak pemain sepak bola di seluruh dunia, menyebut bahwa perkembangan sepak bola di Asia, termasuk Indonesia, semakin menarik untuk diikuti. Dengan kemenangan ini, peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya semakin terbuka. Para pemain dan pelatih diharapkan bisa menjaga momentum positif ini untuk meraih hasil terbaik di pertandingan berikutnya. Namun, perlu dicatat bahwa hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Cristiano Ronaldo mengenai laga tersebut. Informasi ini hanya berdasarkan spekulasi dan antusiasme penggemar sepak bola yang berharap mendapat perhatian dari sang legenda. Timnas Indonesia jadi perbincangan dunia setelah kalahkan Bahrain 1-0. Timnas Indonesia kembali mencetak sejarah di kancah sepak bola internasional setelah berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan ini tidak hanya disambut meriah oleh para pendukung di tanah air, tetapi juga menjadi sorotan dunia. Kemenangan bersejarah. Gol sematawayang yang membawa Indonesia meraih kemenangan tercipta melalui aksi luar biasa dari salah satu pemain muda berbakat di skuad Garuda. Keberhasilan ini membuktikan bahwa timnas Indonesia semakin menunjukkan perkembangan pesat. Bahrain, yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi, sebelumnya diprediksi akan mendominasi pertandingan. Namun, disiplin bertahan dan strategi serangan balik cepat yang diterapkan Indonesia membuat lawan kesulitan mencetak gol. Reaksi media internasional. Sejumlah media internasional memberikan perhatian khusus terhadap kemenangan mengejutkan ini. Media olahraga dari Eropa hingga Asia melaporkan bagaimana Indonesia tampil impresif dan mampu menumbangkan tim yang lebih diunggulkan. ESPN menulis,
Timnas Indonesia menunjukkan performa luar biasa dengan mengalahkan Bahrain. Ini adalah bukti bahwa sepak bola Asia Tenggara semakin berkembang dan patut diperhitungkan. Fox Sports Asia menyebut kemenangan Indonesia sebagai kejutan besar dalam babak kualifikasi. Hasil ini membuktikan bahwa tim-tim dari Asia Tenggara kini tak bisa dipandang sebelah mata. The Guardian menyoroti peran Patrick Kluivert dalam membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini kembali membuktikan keahliannya dalam membangun tim yang kompetitif. Trending di media sosial. Kemenangan ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Tagar Indonesia menang dan Garuda bisa menjadi trending di berbagai platform seperti Twitter dan Instagram. Banyak penggemar sepak bola dari berbagai negara memberikan pujian atas performa apik yang ditampilkan timnas Indonesia. Sejumlah pemain dan legenda sepak bola dunia pun turut mengomentari pencapaian Indonesia. Mereka mengapresiasi semangat juang yang ditunjukkan skuad Garuda dan menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Langkah selanjutnya. Dengan hasil gemilang ini, peluang Indonesia untuk melangkah ke babak selanjutnya semakin terbuka lebar. Tim asuhan Patrick Kluivert harus terus menjaga performa terbaiknya agar bisa bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju era baru yang lebih kompetitif. Dukungan dari seluruh masyarakat dan kerja keras para pemain diharapkan bisa membawa timnas Indonesia semakin berprestasi di kancah internasional. Bak diterpa badai. Inilah penyebab timnas Indonesia terancam sanksi FIFA setelah menang 1-0 atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebab timnas Indonesia terancam sanksi FIFA setelah menang 1-0 atas Bahrain di matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 akan diulas Okezone. Kemenangan manis yang dicetak skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, berpotensi berujung pilu karena FIFA disinyalir memberikan hukuman kepada PSSI. 1. Pelatih timnas Bahrain kecewa lihat supporter timnas Indonesia. Hukuman berpotensi diberikan karena supporter timnas Indonesia sempat menyoraki lagu kebangsaan Bahrain yang berkumandang sebelum laga dimulai. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, bahkan menyayangkan apa yang dilakukan supporter timnas Indonesia sebelum pertandingan. Saya mewakili kerajaan Bahrain. Saya menyesal ketika lagu kebangsaan kami tidak dihormati oleh 65.000 penonton yang ada di stadion. Saya tahu Indonesia sebenarnya bisa lebih baik. Terima kasih, kata Dragan Talajic dalam konferensi pers pasca laga timnas Indonesia versus Bahrain. 2. FIFA pernah hukum Bahrain karena ulah supporter. Lantas, apakah menyoraki lagu kebangsaan tim kebangsaan sebagai salah satu pelanggaran? Timnas Bahrain pernah merasakannya. Saat menjamu timnas Jepang di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September 2024, supporter tuan rumah membunyikan peluit saat lagu kebangsaan Jepang berkumandang. Mengutip dari Gulf Digital News, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, diminta FIFA membayar denda sebesar 5.000 franc Swiss atau sekira 94 juta rupiah akibat ulah supporter mereka. Saat itu, tak cuma satu hukuman yang diterima BFA. BFA juga diminta membayar denda 5.000 franc Swiss tambahan juga karena ulah supporter mereka. Saat itu, supporter Bahrain menyalakan laser dan mengarahkannya ke mata penyerang timnas Jepang, Ayase Ueda, saat hendak mengeksekusi penalti. 3 timnas Indonesia masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Terlepas dari potensi ancaman sanksi FIFA, timnas Indonesia dalam trek tepat lolos Piala Dunia 2026. Hingga matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 4 dengan 9 angka, unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina di tempat kelima dan keenam. Timnas Indonesia otomatis lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menang atas Cina pada Kamis, 5 Juni 2025, plus di laga lain Bahrain imbang atau kalah dari Arab Saudi. Skuad Garuda bahkan masih berpeluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan finish sebagai runner-up grup C. Kondisi itu terjadi jika timnas Indonesia menang atas Cina dan Jepang, serta di laga lain Australia cuma mendapatkan tambahan 1 poin di 2 pertandingan sisa, lawan Jepang dan Arab Saudi. Tugas mulia Ula Romeni setelah berkontribusi untuk timnas Indonesia. Striker timnas Indonesia,
Ula Romeni ingin memberikan banyak kontribusi untuk tanah air. Ula sukses menunjukkan kelasnya saat resmi membela timnas Indonesia. Dia sukses mencetak gol dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Adaptasi tidak menjadi masalah untuk sang pemain karena dia tidak lelah memberikan segalanya di lapangan. Tentunya skuad Garuda beruntung saat ini memiliki pemain tajam di lini depan. Ula Romeni menjelaskan bahwa perjalanan pertamanya pada tahun 2024 ke Indonesia sangat berkesan. Saat itu dia menyempatkan diri untuk bermain bola dengan anak-anak di sebuah kampung. Momen ini jadi sebuah inspirasi tersendiri untuk memberikan kontribusi. Semuanya terasa langsung, jadi bagi saya itu terjadi dengan cepat. Ketika melihat semua orang di Indonesia, saya langsung terpikat, kata Ula Romeni dilansir bolasport.com dari laman Void Balzone. Ula Romeni, kanan, sedang menguasai bola dalam laga lanjutan babak penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Pemain asal Oxford United ini mengakui bahwa banyak anak yang ingin bermain sepak bola meski dengan keadaan terbatas. Dia merasa beruntung karena bisa menjadi pemain profesional dan saat ini berkarir di Eropa. Meski belum bisa berbuat banyak, Ula ingin menjaga mimpi-mimpi anak tersebut. Tentunya, striker berusia 20 Juni 2000 ini ingin memberikan segalanya saat bertugas di timnas. Dalam kunjungan itu, saya pergi ke sebuah desa miskin, di mana saya bermain sepak bola dengan sekelompok anak kecil. Sekarang saya menjadi pesepak bola profesional, tujuan terbesar saya adalah menginspirasi anak-anak. Sebagai pemain internasional Indonesia, mimpi itu telah menjadi kenyataan. Negara ini memiliki begitu banyak potensi dan saya sangat ingin berkontribusi untuk itu, lanjutnya. Setelah kunjungan tersebut, Ula langsung menghubungi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dengan mantap dia menegaskan komitmennya untuk Indonesia. Sejak saat itu saya tahu akan segera berada di sana pada periode internasional ini. Saya memiliki ekspektasi yang tinggi tetapi Indonesia melampaui semua impian saya, tutupnya. Pandangan terhadap regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mungkinkah timnas Indonesia tembus putaran final Piala Dunia? Bagaimana menurutmu? Mari kita kupas beritanya. Regulasi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, satu grup dengan Jepang dan Australia. Piala Dunia 2026 bakal jadi tonggak sejarah baru. Sebab, jumlah peserta Piala Dunia akan ditambah, dari 32 menjadi 48. Bertambahnya jumlah negara peserta Piala Dunia 2026 berdampak pada persaingan pada level Asia. Sebab, FIFA menambah slot Piala Dunia untuk zona Asia menjadi 18+ lewat playoff Interconfederation. Bertambahnya jatah negara Asia tentu membuat peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 makin lebar. Lantas, apa saja tahap harus dilewati skuad Garuda untuk berlaga di Piala Dunia 2026? Simak ulasannya di bawah ini ya Bolaneters. Timnas Indonesia harus memulai perjalanan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dari putaran pertama. Sebab, Indonesia masuk dalam kategori 20 negara dengan peringkat FIFA paling rendah di Asia. Saat drawing babak kualifikasi digelar, skuad Garuda berada di posisi ke-150 ranking FIFA. Indonesia berada dalam urutan ke-28 negara Asia dengan peringkat FIFA terbaik. Hanya 26 negara dengan peringkat terbaik yang bisa lolos langsung ke putaran kedua. Pada putaran pertama, Indonesia akan bersua Brunei Darussalam. Indonesia tidak menemui kendala berarti pada duel ini. Indonesia menang dengan agregat 12-0 atas Brunei dan lolos ke putaran kedua. Pada putaran kedua, timnas Indonesia berada di grup F. Skuad Garuda bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Timnas Indonesia dipastikan finish posisi kedua klasemen akhir. Kepastian itu didapat Indonesia usai menang 2-0 atas Filipina pada matchday ke-6, Selasa 11 Juni 2024. Pada duel di Stadion Gelora Bung Karno itu, kemenangan Indonesia ditentukan oleh gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Indonesia meraih 10 poin dari 6 laga yang dimainkan. Raihan itu cukup untuk membawa Indonesia finish di posisi kedua,
tanpa perlu menunggu hasil laga Irak dan Vietnam. Indonesia pun lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hanya itu, pasukan Shin Tae-yong dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 18 negara, yang dibagi menjadi 3 grup. 18 negara itu diambil dari juara dan runner-up grup pada putaran kedua. Berikut adalah hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 18 negara yang lolos ke putaran ketiga secara otomatis akan bermain di Piala Asia 2027 nanti. Selain itu, putaran ketiga juga membuat jalan untuk berlaga di Piala Dunia 2026 makin dekat. Setelah kalah dari Australia 1-5, Erick Thohir temui Patrick Kluivert dan para asistennya plus Jordi Crauyff. Timnas Indonesia harus bangkit jaga asa ke Piala Dunia 2026. Ketua PSSI, Erick Thohir menemui pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dan para asistennya plus penasihat teknis PSSI, Jordi Crauyff. Tangan kanan Kluivert yang mengikuti pertemuan dengan Erick Thohir meliputi Alex Pastor, Denny Lanzaat, dan Gerald Van den Burg. Pertemuan ini digelar dalam rangka persiapan Timnas Indonesia sebelum meladeni perlawanan Timnas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam matchday ke-8 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Laga melawan Bahrain sangat krusial untuk Timnas Indonesia karena bakal menentukan peluang tim berjulukan Garuda itu lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia bercokol di peringkat keempat klasemen sementara grup C Jai Itzes dan kawan-kawan merangkum 6 poin dari 7 pertandingan. Timnas Indonesia terpaut 4 angka dari Timnas Australia di posisi kedua dan 3 poin dari Timnas Arab Saudi di urutan ketiga. Hanya juara dan runner-up grup C yang otomatis ke putaran final. Ungkapan Erick Thohir. Timnas Jepang sebagai pemuncak grup C telah dipastikan melaju ke Piala Dunia 2026 dengan perolehan 19 poin dalam 7 partai. Sedangkan Bahrain mempunyai nilai yang sama dengan Timnas Indonesia di ranking kelima. Saya bertemu dengan tim pelatih Timnas Indonesia. Saya ingin memastikan seluruh pelatih dan pemain Timnas Indonesia memiliki semangat yang sama menjelang pertandingan melawan Bahrain, jelas Erick Thohir dalam akun Instagramnya, Erick Thohir, Sabtu, 22 Maret 2025. Timnas Indonesia harus bangkit untuk menjaga asa bisa tampil di Piala Dunia, tutur pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Media Belanda, Roasting, Timnas Indonesia habis-habisan, sampai bilang kalau pintu malapetaka Indonesia terbuka Akibat apa? Apakah akibat pergantian pelatih atau apa? Mari simak berita selengkapnya. Timnas Indonesia menjadi sorotan tajam di media Belanda usai kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Media negeri kincir angin ramai-ramai mengkritik performa buruk skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang baru saja menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Hadirnya sejumlah pemain naturalisasi asal Belanda seperti Kevin Dix, Maes Hilgers, dan Ulla Romeni ternyata belum mampu mengangkat performa Indonesia. Debut Kluivert yang diharapkan menjadi titik balik bagi Timnas Indonesia, justru berakhir dengan kekecewaan mendalam. Media Belanda NL secara khusus menyoroti performa para pemain keturunan Belanda yang menjadi tulang punggung Timnas Indonesia di laga ini. Sorotan tajam diawali dari kegagalan Kevin Dix dalam mengeksekusi penalti yang disebut menjadi awal dari kehancuran Timnas Indonesia di Stadion Allianz Sydney. Pelatih Kluivert menjalani malam yang istimewa di Stadion Allianz Sydney saat melakoni debutnya untuk tim nasional Indonesia. Namun, tendangan penalti Kevin Dix yang gagal membuka pintu malapetaka. Indonesia kalah 1-5. Meski Ulla Romeni berhasil mencetak 1 gol dalam debutnya, gol tersebut tak cukup untuk menyelamatkan Indonesia dari kekalahan memalukan. Kluivert sendiri tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Meski striker Ulla Romeni mencetak gol dalam debutnya untuk Indonesia, pelatih Kluivert tetap mengaku sangat kecewa. Imbuh NL. Kritik terhadap program naturalisasi Timnas Indonesia juga menjadi tajuk utama di media Belanda. Selama bertahun-tahun, Indonesia memang aktif menaturalisasi pemain keturunan, terutama dari Belanda. Namun, hasil di lapangan belum menunjukkan perubahan signifikan. Bahkan,
Media Belanda menyoroti adanya ketegangan antara pemain keturunan dengan pemain lokal. Para pendukung negara penggila bola yang berpenduduk hampir 300 juta orang, Kluivert tampaknya menepuk punggung mereka, tidak sepenuhnya tanpa disadari. Lagi pula, Amsterdamer, para pemain keturunan, tidak semua disambut dengan tangan terbuka oleh masyarakat di Indonesia. Timnas Indonesia menurunkan total 10 pemain keturunan Belanda dalam laga melawan Australia, termasuk Mees Hilgers, Martin Paes, dan Kelvin Verdonk. Meski mereka menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan penuh semangat, kontribusi di lapangan belum mampu membawa hasil positif. Ed NL menyindir bahwa para pemain ini tumbuh dengan budaya berbeda di Belanda, yang membuat proses adaptasi di Indonesia tidak semudah yang dibayangkan. Pemain keturunan Belanda seperti Mees Hilgers, Martin Paes menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan penuh semangat. Meski sebagian besar dari mereka tumbuh dengan keju bertabur coklat dan asparagus, hasil ini membuat peluang Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin tipis. Ribuan penggemar Indonesia yang berharap para pemain naturalisasi membawa Garuda ke pentas dunia, kini mulai pesimistis setelah hasil mengecewakan ini. Ribuan penggemar Indonesia juga menantikan pemain keturunan Belanda untuk membawa pulang mimpi ajaib Piala Dunia. Namun, setelah kekalahan melawan Australia, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin mengecil. Atri Kluivert menghadapi tugas berat untuk membangkitkan kembali mental para pemain jelang laga krusial melawan Bahrain. Publik Indonesia berharap Kluivert mampu meramu strategi yang lebih efektif dan memanfaatkan potensi para pemain naturalisasi secara maksimal. Kekalahan dari Australia menjadi pelajaran berharga yang harus segera diatasi jika Indonesia ingin menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Persiapan melawan Bahrain besok 25 Maret 2025 di GBK. Inilah update terkini skuad Timnas Indonesia. Mees Hilgers resmi absen, 2 pemain diperkirakan sudah pulih hari ini. Siapa 2 pemain tersebut? Dan apa gebrakan atau strategi Patrick? Kita simak berita berikutnya. Inilah perkembangan terkini skuad Timnas Indonesia 2 hari sebelum lawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, laga Timnas Indonesia versus Bahrain bakal digelar pada Kamis, 20 Maret 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan bakal jadi harga mati bagi Timnas Indonesia. 3 poin jadi cara agar mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Pasukan Garuda punya catatan soal beberapa pemain yang cedera. 1 pemain dipastikan absen pada laga lawan Bahrain. Mees Hilgers dipastikan absen karena cedera pada laga lawan Australia di matchday ke-7. Dirinya mengalami cedera yang membuatnya meninggalkan lapangan lebih awal. Dikutip dari Kita Garuda, setelah kembali ke Jakarta, Mees menjalani serangkaian pemeriksaan medis dengan pendampingan tim dokter Timnas Indonesia. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk pulih dalam waktu yang cukup sebelum pertandingan melawan Bahrain. Dengan pertimbangan tersebut, Mees akan kembali ke klubnya di Belanda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta proses pemulihan bersama tim medis FC Twente. Sebelumnya, ada nama Sandy Walsh yang juga dikabarkan cedera. Namun, pada sesi latihan Sabtu, 22 Maret 2025, ada 2 pemain yang tidak terlihat berlatih. Selain Sandy Walsh, ada nama Ulla Romeni yang masih belum berlatih. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengaku bahwa keduanya sudah menjalani pemeriksaan. Namun, Sandy Walsh dan Ulla Romeni tidak ada masalah soal masalah cedera. Keduanya masih harus menjalani latihan terpisah di gym. Sumarji menjamin keduanya sudah kembali pada sesi latihan Minggu, 23 Maret 2025. Baik, jadi rekan-rekan sekalian. Yang pertama berkaitan dengan pemain yang menjalani proses medis, ujar Sumarji pada Sabtu, 22 Maret 2025. Dikarenakan ada beberapa hal yang harus diobservasi kembali oleh tim dokter. Mees, Sandy, dan Ulla. Mees sesuai hasil MRI memang butuh perawatan. Sekali lagi butuh perawatan. Sedangkan Ulla sama Sandy kondisinya tidak ada masalah. Dan sekarang ini akan latihan tersendiri di gym. Kemungkinan dalam waktu dekat, besok sudah bisa normal ikut kembali bergabung dengan teman-teman. Semuanya latihan lanjutnya. Ulla Romeni mengalami cedera ringan dan diperkirakan sudah bisa kembali. Ada sedikit lecet saja tapi sudah aman, tidak ada masalah, ujar Sumarji.
Jelang timnas Indonesia versus Bahrain, Patrick Kluivert sudah diperingati wajib menang. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah diingatkan betapa pentingnya laga melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji bahkan sudah memperingati pelatih asal Belanda itu untuk wajib memenangkan laga kontra Bahrain tersebut. Perlu diketahui, pertemuan Timnas Indonesia versus Bahrain merupakan matchday ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat 1. Kluivert dapat peringatan. Jelang laga krusial itu, Sumarji mengatakan timnas Indonesia memang wajib meraih poin penuh, apalagi Garuda berstatus tuan rumah. Jadi, timnas Indonesia harus menampilkan performa terbaik untuk dapat menaklukkan Bahrain. Saya sudah sampaikan kepada Patrick. Tadi juga saya bicara, kita ini kawan, kita saudara, kita satu tim, kata Sumarji di Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2025. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan Rizky Ridho dan kolega saat ini terus melakukan evaluasi untuk menutup kelemahan dari laga sebelumnya. Mereka melakukan itu semua dengan memanfaatkan keterbatasan waktu yang ada. Kami harus sama-sama menyiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya, sambung Sumarji. Sebagai informasi, sebelumnya kedua tim ternyata sama-sama menelan hasil buruk. Pasukan Garuda menerima kekalahan dari 1-5 dari Australia. Sementara itu, Bahrain juga tumbang 0-2 dari Jepang. Hal tersebut membuat peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 via dua tim terbaik di grup C kian mengecil. Namun, peluang menembus putaran keempat kualifikasi via peringkat ketiga atau keempat masih terbuka lebar. Kini, kondisi klasemen grup C di peringkat pertama dikuasai Jepang, 19 poin, lalu Australia di posisi kedua, 10 poin, Arab ketiga, 9 poin, diikuti timnas Indonesia, 6 poin, Bahrain, 6 poin, dan Cina, 6 poin. Mengejar garis finish, timnas Indonesia harus berbenah untuk tundukkan Bahrain. Duel antara timnas Indonesia dan timnas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa 25 Maret mendatang. Laga ini sangat penting bagi Indonesia untuk dimenangkan. Indonesia, di bawah kendali pelatih Patrick Kluivert, kini tengah berada dalam tekanan. Sebab, kekalahan 1-5 dari Australia pada laga sebelumnya dinilai membuat peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 jadi lebih sulit. Indonesia harus menang lawan Bahrain untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026, terutama lolos langsung dengan menduduki dua besar klasemen akhir grup C. Namun, menang lawan Bahrain bukan perkara mudah. Lini belakang harus lebih solid. Berkaca dari hasil dan permainan lawan Australia, Kluivert sebagai pelatih perlu berbenah. Dia harus menimbang ulang apakah akan tetap bermain dengan terbuka atau lebih reaktif. Beberapa perubahan lain juga perlu dilakukan. Sudah terbebas dari akumulasi kartu. Setelah Indonesia dibantai Australia 5-0, timnas Indonesia terancam tidak lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir, ini resiko. Timnas Indonesia terancam tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lewat putaran ketiga. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan ini adalah sebuah resiko. Terancamnya itu dikarenakan timnas Indonesia kalah telak dengan skor 1-5 dari Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Kekalahan itu kini membuat timnas Indonesia duduk di posisi keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 7 pertandingan yang sudah dijalani. Tim asuhan Patrick Kluivert itu menyisahkan 3 pertandingan lagi melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Di atas timnas Indonesia ditempati oleh Jepang yang mempunyai 19 poin, Australia mengemas 10 angka, dan Arab Saudi memiliki 9 poin. Adapun, Jepang sudah memastikan diri mendapatkan tiket langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Itu berarti tersisa 1 tiket lagi yang akan diperebutkan oleh Australia, Arab Saudi, timnas Indonesia, Bahrain, dan Cina.
Kelima negara itu masih sama-sama mempunyai peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Melihat situasi itu, timnas Indonesia bisa terancam tidak dapat menemani Jepang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Padahal sebelumnya PSSI sudah menegaskan bahwa diharapkan di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 lewat putaran ketiga. Beberapa pemain keturunan baru pun didatangkan oleh PSSI seperti Dean James, Emil Audero, Ula Romeni, dan Joey Pelupesi. Selain itu, dengan lolos langsung ini bisa membuat PSSI semakin mempersiapkan timnas Indonesia secara baik sebelum tampil di Piala Dunia 2026. Agenda FIFA Matchday pada September, Oktober, dan November 2025, bisa diambil PSSI dengan mengundang negara-negara berkualitas. Ibaratnya, timnas Indonesia bisa mengetes mental bertanding sebelum tampil di Piala Dunia 2026. Belum lama ini dalam wawancara di YouTube Vindes, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI tetap menargetkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana caranya? PSSI akan terus berusaha semaksimal mungkin. Itu resiko, kalau tidak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kita namanya mimpi itu bagaimana menjalankan mimpi kesehariannya, bukan mimpinya. Tapi jangan kita terjebak, ini hanya mimpi dan kita tidak usah berbuat apa-apa yang ada nantinya menyesal, kata Erick Thohir. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka apabila duduk di posisi ketiga dan keempat klasemen akhir grup C.